Selamat sore. Pada kali ini saya coba share bagaimana caranya mengirim notifikasi dari controller, dalam hal ini SP32, ke dalam WhatsApp ataupun email. Di sini saya sudah siapkan program untuk HTTP protokol dan juga MQTT, namun abaikan MQTT karena ini digunakan hanya untuk monitoring data saja. Tapi untuk HTTP ini yang akan digunakan dengan metode POST, akan mengirimkan data ke server yang kemudian akan diolah untuk dapat mengirimkan notifikasi. Untuk HTTP protokol sendiri menggunakan metode POST, di mana kita akan mengirimkan body dengan bentuk seperti ini, kurang lebih mirip dengan yang dikirim di sini, yang akan dipush ke dalam endpoint berikut. Endpoint ini dibuat atau di generate oleh Arcflow System. Arcflow adalah sebuah software yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan untuk dapat melakukan background proses seperti ini, tidak perlu menggunakan codec, hanya perlu sedikit konfigurasi. Di sini adalah endpoint yang akan digunakan atau yang akan di-hit. Di sini kita masukkan ini get data. Oke. Kemudian Arcflow ini akan menerima body dari ESP32 dan akan diproses oleh Arcflow System dan akan dibagi ke dalam notifikasi email ataupun WhatsApp. Oke, kemudian dari data masuk di hit akan dilakukan sedikit proses pengolahan data, kemudian akan dilakukan sedikit logic seperti ini. Jika button data adalah blue atau jika data adalah blue dan value-nya adalah high, maka dia akan mengirimkan. Jika kondisinya true, akan melanjutkan ke dalam pengiriman email dan WhatsApp. Begitupun juga terjadi pada posisi button yang black. Kemudian di sini adalah konfigurasi email, sangat mudah. Tinggal masukkan penerima dari sistem yang akan atau penerima notifikasi. Kalau ingin menambahkan penerima, cukup menggunakan koma, kemudian juga sampai berapapun tinggal ditambahkan koma saja. Dan juga di sini ada sedikit konfigurasi atau menggunakan HTML untuk mendesain email supaya terlihat lebih oke saat dibaca. Oke, itu untuk Arcflow, dan kita akan menggunakan juga yang namanya N8N. Ini adalah sebuah proses yang juga akan memberikan notifikasi ke dalam WhatsApp. Kurang lebih seperti itu. Setelah ini akan saya coba simulasikan, menunggu servernya. Sepertinya agak banyak. Oke, sambil menunggu, ini adalah email yang akan kita gunakan. Dan juga coba kita cari dulu untuk workflow-nya dan juga aplikasi dari WhatsApp. Oke, coba saya hapus dulu supaya lebih terlihat. Oke, saya sisakan satu di sini. Di sini ada aplikasi WhatsApp-nya. Kemudian saya sudah menyiapkan sebuah Arduino atau ESP32 dengan dua button, biru dan hitam. Saya akan coba tekan tombol yang berwarna hitam. Nah, kemudian di sini muncul notifikasi black button is pressed, dan di sini pun akan muncul
notifikasi email. Button status for black is hide. Ataupun kita coba menekan untuk tombol biru. Jadi saya tekan, nah di sini muncul notifikasi lagi. Blue button express, di sini muncul notifikasi baru. Di sini juga muncul status for blue is high. Kurang lebih seperti itu. Coba saya tekan hitam, kemudian biru, kemudian hitam lagi. Karena ini menggunakan cloud, jadi kecepatannya tergantung pada koneksi internet yang kita gunakan. Coba kita tekan dulu lagi. Nah, sudah muncul. Oke. Kemudian di sini kita bisa melihat prosesnya yang berjalan, dan juga di sini kita juga bisa melihat dari data yang jalan atau proses-proses yang dilalui. Sangat simple dan low code, artinya hanya membutuhkan sedikit saja skill programming, dan codingannya pun hanya sedikit. Jika ini ketiknya dihilangkan, tinggal ini saja, pasti akan lebih sedikit lagi programnya. Tinggal kita sisakan HTTP protokol saja. Semua proses akan dilakukan oleh server dan dikonfigurasi, tidak perlu dilakukan pemrograman menggunakan sebuah kode. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Mungkin next time saya akan coba share bagaimana caranya menerima data dari atau menerima pesan dari WhatsApp ke dalam sistem, yang pesan tersebut akan digunakan untuk hal-hal yang kita butuhkan. Oke. Terima kasih.